Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Ya, saya minta izin Bapak Ibu ya menggunakan masker ya. Mau kesaksian sedikit bahwa dalam minggu ini keluarga saya terutama istri dan anak-anak terkena COVID. Jadi kemarin kita baru tes semuanya cuma saya yang negatif Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percaya ada maksud Tuhan ya supaya saya bisa mengurusi mereka. Ya, saya tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa. Jadi hari ini saya terpaksa khotbah menggunakan masker Bapak Ibu saya. Cuma saya sendiri yang kok negatif di rumah gitu ya. Jadi memang ini saya bilang mujizat ya. Karena sudah berapa hari saya mengurus istri saya yang panas ya dan minum obat, tapi saya pun terhindar saudara. Ya, saya percaya itu bukan karena kuat dan hebatnya saya ya, karena memang kita rumah juga lingkupnya juga tidak besar ya, pasti kalau bicara virus kemana-mana itu saudara ya. Saya percaya ada proteksi Tuhan ya, Tuhan punya maksud. Saya percaya hari ini Tuhan sudah dalam menyembuhkan keluarga saya ya, sudah mulai pulih ya, tapi kita tetap harus karantin selama 14 hari ya. Oke saudara sekalian ya, hari ini kita mulai memasuki bulan September. Ya, kalau bulan September itu kalau ada topik baru namanya adalah karakter suci di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu saya sudah sering bicara mengenai akhir zaman. Ya, Pastor Niko akhir-akhir ini pun ya gembala sidang kita bicara banyak mengenai akhir zaman. Ya Bapak Ibu, saya pikir jangan terlalu kecewa, jangan terlalu takut, jangan terlalu aduh ini kok akhir zaman lagi ya. Karena gereja kita ini adalah gereja mempersiapkan Bapak Ibu sekalian. Kalau gereja kita hanya bicara hal-hal yang duniawi, ya kita cuma bicara berkat, hal-hal yang ada di dunia, saudara. Kita nggak bisa menjangkau hal-hal yang akan nantinya ada di perkara-perkara yang di atas, saudara sekalian. Mungkin hal-hal ini masih bagi sebagian orang mungkin yang baru mengenal Yesus, ini sesuatu yang mungkin aneh gitu ya. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal atau sesuatu yang mungkin belum waktunya untuk dibicarakan, atau mungkin banyak orang bicara ini adalah hal yang tabu, saudara-saudara sekalian. Tapi bagi saya dan juga tim daripada kepastoran kami, bahwa ini harus disampaikan. Karena waktunya ini sudah nggak karuan, saudara. Ya, beberapa waktu lalu saya bilang bahwa keadaan sekitar kita bukannya tambah semakin baik, tapi tambah nggak karuan. Di Filipina ini kemarin saya lihat sudah 18.000, 22.000. Padahal kita lockdown udah berapa lama, saudara? Sudah 1 bulan. Tapi tidak ada penurunan. Indonesia lockdown selama 1 bulan sudah 5.000 sekarang. Tapi di Filipina ini saudara, kita nggak melihat ada penurunan. Ya, jadi makanya ini saya pikir bukannya berarti Tuhan jahat saudara, tetapi memang semua kembali lagi atas keadilan Tuhan dan juga bagaimana anak-anak Tuhan menyikapi hal ini. Saya pikir inilah yang harus kita bahas, yang harus kita bicarakan, supaya anak-anak Tuhan siap siaga, siap sedia ketika Tuhan datang. Kita sudah mempersiapkan karakter yang benar. Oleh karena itu, bulan ini saudara, mungkin banyak bicara hal yang keras. Karakter suci di akhir zaman, supaya kita saudara sekalian semua layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena menjadi orang Kristen itu tidak hanya menerima Yesus saudara, tapi harus jadi seperti Yesus, yang susah. Kalau cuma sekedar menerima Yesus, gampang saudara. Seperti halnya seorang penjahat yang mati di sebelah kanan Yesus. Ya, dia terima Yesus pada saat dia ingin mati saudara. Itu hal yang paling mudah sebenarnya. Dia tidak perlu mengalami proses penderitaan yang lain, tidak perlu ikut Tuhan dengan seperti kita mungkin ya, ada penderitaan, ada segala macam sakit penyakit segala macam saudara. Ya, walaupun pada saat itu ya juga nggak mudah. Karena apa? Karena mereka belum mengenal siapa Yesus sebenarnya. Mereka cuma dengar cerita, tapi mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, kau dan aku hari ini masuk ke dalam Firdaus. Ya saudara, kita jangan menunggu seperti penjahat ini saudara. Karena kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Nanti aja lah, pas kita sudah pengen tua, udah pengen nggak bisa berapa-apa lagi, atau udah pengen mati, baru kita terima Yesus. Jangan saudara. Ya, karena kita nggak pernah tahu waktunya kita kapan. Ya, jadi oleh karena itu kita harus persiapkan, ya, baik hamba Tuhan, baik pelayan Tuhan, baik jemaat semua harus mempersiapkan. Terbukti saya hamba Tuhan saudara, keluarga saya pun bisa kena COVID. Ya, Mazmur 91 berarti nggak jalan, bukan begitu saudara. Ya, ada hal-hal khusus yang kita sebut sebagai keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan baik hamba Tuhan maupun orang yang tidak kenal Tuhan bisa mengalaminya saudara. Ya,
Oleh karena itu kita nggak bisa menjudge atau menghakimi keadilan Tuhan itu dalam pemikiran yang sempit. Wah, orang benar harus diberkati, orang jahat harusnya dihukum. Bukan begitu, saudara, keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu jauh lebih dalam daripada itu. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan yang hidupnya saat ini susah, sakit, menderita, jangan kecewa. Karena memang Tuhan adil, saudara. Matahari terbit bukan hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang jahat. Hujan turun tidak hanya untuk orang benar, tapi juga untuk orang tidak benar. Itulah keadilan Tuhan. Kasih Tuhan itu nggak bisa dipandang sebelah mata, saudara. Oleh karena itu, kita mau belajar hari ini, ya, bagaimana sih karakter suci orang-orang di akhir zaman ini. Nah, saudara, kita mau baca Mazmur 25, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, saudara boleh buka Alkitab saudara. Ya, saya tandai saudara di ya, Alkitab saudara boleh tandai. Saya buka di layar. Ya, bagi saudara yang mungkin belum siap Alkitabnya, boleh baca bersama-sama saya di layar. Saudara, saya juga mohon kalau bisa kita baca bersama-sama, karena setiap firman ini adalah iman, saudara, ya. Oke, saudara, inilah perikopnya, saudara. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana, saudara. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Haleluya. Saudara, ini perumpamaan yang sering saya sampaikan ya, saudara ya. Jadi nggak jarang saya bicara mengenai 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, saudara. Dikatakan di situ apa, saudara? Berjaga-jagalah karena kita nggak tahu harinya, nggak tahu kapan saatnya, saudara. Ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bahkan Yesus sudah jauh-jauh hari berkata, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Beberapa hari yang lalu kita bicara mengenai roh. Roh kita memang penurut, saudara. Kenapa? Kita bisa menurut kepada Roh Kudus, bisa menurut kepada roh jahat. Penurut, saudara. Tapi ingat baik-baik, menurut itu tidak hanya selalu kepada Roh Kudus. Kalau hidupmu tidak intim dengan Tuhan, kau akan ikut roh jahat, saudara, bukan Roh Kudus. Maka hidupmu bukan hidup yang baik, tetapi hidupmu sesuai dengan kehendak dunia, melakukan banyak hal-hal yang tidak manusiawi mungkin, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga senantiasa sebagai orang Kristen. Jangan sampai iman yang kita punya diambil oleh iblis. Itu yang Tuhan mau, saudara, dalam akhir-akhir zaman ini. Nah, saudara, akhir zaman ini juga kita harus ingat bahwa di Matius 13, 24-30 bicara mengenai lalang dan gandum. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Saudara, Tuhan sedang mengumpulkan lalang, sedang mengumpulkan gandum dan memisahkannya dengan lalang, saudara. Oleh karena itu, saudara, ini bukan sembarangan. Ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi dengan benar. Gandum itu ibarat adalah orang-orang benar, saudara, yang hidupnya seturut dengan kehendak Allah dan hidupnya itu berbulir atau berbuah. Sedangkan lalang ini adalah penghalau atau pengacau, di mana bisa menyesatkan gandum ini, saudara, bisa membuat gandum ini tidak berbuah, bisa membuat gandum ini tersesak, saudara sekalian. Tapi jangan khawatir, gandum itu tetap berbuah meskipun lalang ada di sekitarnya, saudara sekalian. Karena apa? Karena ketika gandum itu berbuah, gandum itu akan dipisahkan oleh Tuhan. Tanda kutip, saudara, orang benar percaya bahwa dia bertumbuh di dalam Tuhan, maka walaupun di sisi kiri dan sisi kanannya selalu ada serangan-serangan dari pihak jahat, saudara, dia tetap teguh di dalam Tuhan, maka dia akan berbuah. Dan ketika dia berbuah pada akhir zaman, dia akan dipisahkan, saudara.
lalangnya akan dibakar, sedangkan gandumnya akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya Tuhan. Atau dikumpulkan di dalam sorga, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu ini penting sekali. Akhir zaman akan terjadi pemisahan. Kita nggak bisa pungkiri ini akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak mempersiapkan diri sebagai sebulir gandum, saudara, kita akan menjadi lalang. Lalang itu akan ditebas, dipinggirkan, dan akan dibakar akhirnya, saudara. Dan akhir kalau dibakar, saudara tahu kemana kita akan pergi. Oleh karena itu, saudara sekalian, Tuhan telah menyiapkan kita sebagai gandum di lumbung-lumbungnya itu, saudara. Nah, saudara, inilah ciri-ciri manusia akhir zaman. Kita boleh percaya, boleh tidak, tapi inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Pertama, saudara, Alkitab mencatat tidak akan lepas daripada masa-masa sukar. Saudara, tadi saya katakan, saudara, tiap hari kita pun berdoa, tiap minggu kita ada Mazmur 91. Ya, pertanyaannya, saya hamba Tuhan, kenapa keluarga saya masih bisa kena COVID? Ya. Di akhir zaman itu Tuhan sudah bilang, masa-masa sukar bukan cuma untuk hamba Tuhan, tapi semua orang. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara sekalian, ya, mereka semua kena sampar, kena tulah. Mereka semua itu anak-anak Tuhan. Tapi ketika mereka masih di Mesir, cuma Mesir yang kena tulah, saudara. Itu artinya apa? Ketika kita sudah ikut Tuhan dengan setia, saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Karena Tuhan sudah berkata, akhir-akhir ini yang dilihat bukan lagi masalah kamu sembuh atau tidak, tetapi bagaimana imanmu ketika kau mengalami masalah. Karena sudah dikatakan masa-masa ini masa-masa sukar. Banyak pendeta yang meninggal, saudara, karena COVID akhir-akhir ini. Ya, di grup kita aja sudah berapa banyak saudara yang meninggal karena COVID, saudara sekalian. Bahkan pendeta-pendeta terkenal yang ada di Bandung, ya, grup Asuniko juga itu pun meninggal, saudara. Bukan berarti Tuhan jahat, saudara. Ya. Tapi apa artinya Tuhan inilah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan kita nggak bisa terka-terka, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya katakan, yang penting adalah jiwamu selamat di dalam Tuhan. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Namamu tercatat di sorga. Yang lain nggak begitu penting, saudara sekalian. Kau boleh senang di dunia, kau boleh susah di dunia, kau boleh menderita, kau boleh bahagia di dunia. Itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah namamu tercatat nggak di sorga. Kau bahagia tapi namamu nggak tercatat di sorga, percuma, saudara. Kau boleh senang, kau boleh hidup berkelimpahan, tapi namamu nggak tercatat di sorga, itu juga percuma. Maka Yesus berkata apa? Berbahagialah karena apa? Karena namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Bukan karena kamu punya kuasa, bukan karena kamu punya kekayaan, bukan karena kamu bisa hidup bahagia di dunia, bukan. Tapi karena kamu namanya tercatat di dalam surga. Itulah Tuhan mengatakan itu. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang Kristen, kita perlu berbahagia kalau kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang lainnya itu boleh tambahan, saudara. Ya, banyak orang berkata, wah, kalau ikut Kristen seharusnya kaya dong, seharusnya diberkati dong. Ya, seharusnya nggak susah dong hidupnya. Kok ini susah hidupnya? Kok ini hidupnya banyak tantangan? Kok ini hidupnya menderita? Saudara, saya percaya satu hal, ya. Murid-murid Yesus 12 rasul itu, saudara, hidupnya juga bukan hidup yang gampang. Hidupnya dikejar-kejar, bahkan akhirnya mati sebagai martir, saudara. Kalau kita bilang, mereka sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, dapatnya apa di dunia? Kok hidupnya menderita? Tapi saya mau katakan satu hal, saudara. Mereka percaya akan janji Tuhan. Bahwa ada tempat khusus bagi mereka dan mahkota yang tersedia bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itulah yang dipegang oleh rasul-rasul, bahkan dia berani mati untuk Tuhan. Saudara, kita sebagai militan-militannya Tuhan atau militer-militernya atau pasukan-pasukannya Tuhan, kita nggak boleh gampang menyerah, saudara. Nanti kita bicara. Ya. Tapi oleh karena itu saya mau katakan, saudara, akhir-akhir ini ada masa-masa sukar, bukan masa-masa yang gampang. Yang kedua, saudara, mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Manusia itu lebih cinta kepada diri sendiri dan lebih mengandalkan uang dibandingkan mengandalkan Tuhan. Membual, menyombongkan diri, dan memfitnah. Inilah, saudara, akhir-akhir ini kalau saudara lihat, banyak sekali sekitar kita yang tadinya orang baik, tiba-tiba dia mulai sombong karena dia mungkin kaya. Ini berkaitan, saudara. Ketika dia menjadi hamba uang, ketika dia kaya, saudara, dia sombong. Karena dia mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kekayaannya dia sadar bahwa itu dari Tuhan, satu hari diberikan, satu hari bisa diambil, dia nggak bakal sombong, saudara. Karena dia tahu semua yang dimilikinya datangnya dari atas, bukan dari bawah. Tapi ketika dia sombong, saudara sekalian, ketika dia kaya, bukan hanya karena orang kaya baru, tetapi dia nggak ngerti kekayaannya itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika diberikan, dia bersuka cita, bahkan dia lupa sama Tuhan. Ketika dia ambil sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia marah sama Tuhan. Bahkan nggak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Keempat, saudara, memberontak pada orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
Tidak ada hati nurani, saudara. Tidak tahu balas budi. Nah, saudara, ini akhir-akhir ini terjadi. Ada anak membunuh orang tuanya. Ada anak membunuh neneknya, kakeknya karena masalah uang. Ada anak yang kurang ajar, tidak tahu berterima kasih. Ada anak yang berani melanggar orang tuanya. Bahkan memukul orang tuanya, saudara. Ini yang terjadi akhir-akhir. Jadi nggak heran. Kalau tanda-tanda ini sudah ada, berarti sudah akhir zaman, saudara. Tidak mempedulikan agama. Agama jadi nggak penting, nggak signifikan dalam hidupnya. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai, dan suka menjelekkan, saudara sekalian. Saudara lihat akhir-akhir ini, kemarin baru dibicarakan, ada survei, saudara sekalian. Indonesia termasuk nomor 29 dari 32 negara yang tidak bermoral dalam sosial media. 29 urutannya, saudara, dari 32 negara yang tidak bermoral dalam sosial media. Kata-katanya kasar, kata-katanya menghujat, suka menjelek-jelekan. Nah, saya kemarin juga dikatakan, ini nggak semuanya adalah orang-orang dunia, tapi termasuk orang-orang Kristen. Pendeta saling menjelekkan pendeta, saudara sekalian. Anak-anak Tuhan saling mencemooh anak-anak Tuhan yang lain. Antara denominasi saling bertengkar, saudara sekalian, saling menjelek-jelekan agamanya sendiri. Inilah, saudara, yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak heran, iblis pun ada di dalam gereja, saudara. Mereka mencoba menghancurkan gereja dari dalam. Anak-anak Tuhan yang tidak kokoh di dalam firman Tuhan akan jatuh, saudara sekalian. Kok gereja kayak begini ya? Kok gereja begini ya? Seharusnya gereja ini penuh dengan kedamaian. Akhirnya figur itu nggak ditemukan, saudara. Akhirnya apa? Banyak orang murtad. Gereja apa bedanya sama dunia, saudara? Inilah fungsi daripada pemimpin-pemimpin gereja yang benar. Bersyukur, saudara, kita memiliki panduan dari gembala sidang senior kita yang benar-benar tekun di dalam Tuhan, saudara. Yang selalu mendengarkan suara Tuhan sehingga kita dibimbing nggak salah jalan. Walaupun banyak sekali yang menjelekkan Pastor Niko, saudara, saya percaya, saudara sekalian, ya Tuhan tetap melindungi dia. Seperti Pak Ahok dulu pernah ngomong, saudara, 1000 tangan menjatuhkan dia, tetapi 1 tangan Tuhan cukup untuk mengangkat dia ke atas. Kita percaya itu aja, saudara. Ada orang memuji, ada orang menjelekkan, saudara, kita nggak perlu balas. Karena mulut orang nggak ada yang bisa kontrol, saudara, betul nggak? Kalau saudara bisa mengontrol mulut teman-teman saudara, tidak berbicara di sosial media menjelek-jelekkan saudara, ya, saudara bisa mengontrol seluruh umat di dunia ini, saudara. Tapi buktinya kita nggak bisa kontrol. Presiden pun nggak bisa kontrol, ya, seluruh rakyat Indonesia 200 juta. Terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting yang kita lakukan adalah benar di hadapan Tuhan. Tidak dapat mengekang diri, garang dan suka yang tidak baik. Suka berkhianat, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu dibandingkan kehendak Allah. Mereka beribadah, tetapi apa, saudara? Memungkiri kekuatannya. Mereka datang ke gereja, mereka menyembah Tuhan, memuji. Lagunya mereka benar-benar menyatakan dengan hati, seakan-akan mereka benar-benar menyembah dengan penuh hati. Mereka menangis di hadapan Tuhan, tapi mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Saudara, banyak orang akhir-akhir ini, termasuk orang Kristen, tidak percaya mujizat. Kalau kita nggak percaya mujizat, saudara sekalian, bukan berarti kita salah, saudara. Tetapi kita juga nggak percaya kuasa Tuhan itu kekal dan total secara holistik atau secara keseluruhan. Karena di dalam kekuasaan Tuhan itu, di dalamnya ada mujizat. Hidup kita ini mujizat, saudara. Saudara percaya kalau saudara hari ini masih sehat. Seperti saya, halnya saudara. Cuma saya yang negatif, saudara. Itu saya percaya mujizat. Saya merawat istri saya merawat anak-anak saya, saudara sekalian. Mereka semuanya positif. Kami yang sudah divaksin 2 kali aja kena juga, saudara, istri saya. Jadi, saudara, ini vaksin ini, saya bilang, ini cuma mencegah untuk tidak parah, saudara. Ya, itu pun juga kemarin panas sampai nggak bisa ada rasa. Sudah vaksin 2 kali, saudara. Ya, jadi oleh karena itu, saudara, kita sebagai manusia ini sangat rentan. Kalau saudara masih hari ini masih suka sombong bahwa saudara mampu menjalani hidup saudara sendiri. Inilah contoh kasusnya saya, saudara. Ya, hidup kita ini rentan. Kita sudah divaksin pun masih bisa kena, saudara. Ya, jadi saudara, kita kalau nggak mengandalkan Tuhan akhir-akhir ini, saudara mau ngandalin siapa? Saudara boleh bicara dalam hati saudara. Saudara mau ngandalin siapa? Mau ngandalin kekuasaan saudara, mau ngandalin uang saudara, mau ngandalin saudara ada seorang dokter, ilmu, kekuatan, pengetahuan, pengertian saudara. Mau ngandalin siapa, saudara? Kau punya banyak uang pun percuma, saudara. Sekarang saya bilang saya punya banyak uang, jangan dong sampai kena COVID. Nggak bisa, saudara. Kalau mau pakai vaksin Moderna pun, mau pakai vaksin Pfizer pun ada side effect-nya, saudara. Ya, jadi nggak ada yang perfect di dunia ini, saudara. Semua ciptaan manusia nggak ada yang perfect. Cuma ciptaan Tuhan yang sempurna, saudara sekalian. Jadi kita harus sadar bahwa akhir zaman ini, saudara, ada masa-masa sukar. Dan inilah sifat-sifat yang Tuhan benci, yang Tuhan
tidak berkenan di dalam hidup manusia-manusia saat ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, Tuhan perlu, saudara sekalian, memberikan murkanya kepada dunia. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, itu akan banyak datang masa-masa sukar. Kenapa? Karena orang-orangnya seperti ini. Sudah nggak masuk akal, saudara, perbuatan-perbuatannya itu, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan juga. Oleh karena itu, saudara, berhati-hatilah. Ya, kita harus terus menjaga diri agar kita tidak menjadi pribadi seperti ini. Nah, saudara, inilah yang kita mau bicarakan hari ini. Kita perlu membentuk karakter manusia yang baik di akhir zaman, saudara. Jangan kita main-main lagi, saudara. Waktunya nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, saudara, saya ingin agar jemaat-jemaat BCP Manila dan BCP Davao, saudara sekalian semuanya, ya, kita selaras dengan bimbingan daripada gembala senior kita. Bahwa kita harus sering bicara mengenai akhir zaman. Kita harus membentuk karakter manusia yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita semua layak masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Ingat, saudara sekalian, ada dua jalan. Yang satu jalannya lebar, yang satu jalannya sempit. Jalannya lebar, kenapa, saudara? Semua orang maunya gampang. Banyak orang mengambil jalan lebar, tetapi menuju kepada kebinasaan. Tetapi ada satu jalannya sempit, jalannya susah, saudara, berliku-liku. Dan jalannya itu nggak bisa cepat. Tapi itu menuju kepada kehidupan. Yang mana kita mau pilih, saudara sekalian? Kadang-kala kita cuma lihat pada saat ininya saja, saudara. Pada saat kita hidup ini. Kita maunya gampang, kita maunya mudah, saudara sekalian. Tapi ingat, segala sesuatu yang gampang, segala sesuatu yang mudah, mungkin itu bisa menuju kepada maut, saudara sekalian. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Yang pertama, saudara, karakter yang saya catat di sini adalah karakter yang siap siaga. Seperti suami siaga, ya, siap antar jaga, saudara. Kalau istrinya hamil, suami itu di Indonesia kan ada suami siaga, siap antar jaga. Karena nggak pernah tahu kapan istrinya akan melahirkan. Betul, inilah seperti halnya Tuhan sedang berjaga-jaga. Mungkin kalau orang hamil dan mau melahirkan, kita bisa prediksi, saudara. Tapi itu pun nggak bisa prediksi. Saya 2 kali, saudara, istri saya prematur, melahirkan prematur, saudara. Nggak bisa prediksi. Baru 7 bulan dia lahir, saudara. Siapa yang bisa prediksi, saudara sekalian? Makanya inilah, kalau kecuali saudara sesar. Ya, saudara bisa tentukan tanggal 25 Desember lahirnya. Tapi kalau lahir normal, saya percaya, saudara, kita harus menjadi orang yang siap siaga. Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan harinya, hari maupun akan saatnya, saudara. Tuhan datang itu tiba-tiba. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, kita pun bisa mati tiba-tiba, saudara. Yesus mengendaki karakter yang siap siaga. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, saudara. Seperti halnya tadi saudara lihat. Di dalam 2 orang itu, saudara, orang bijaksana dan orang bodoh. Apa yang terjadi? Mereka tertidur. Artinya apa, saudara? Kalau saya boleh ibaratkan orang tertidur itu, mereka lengah. Orang benar sama orang bodoh, orang bijaksana sama orang bodoh itu lengah. Dua-duanya anggaplah ini adalah anak Tuhan. Karena ini bicara mengenai orang Kristen, saudara, akhir zaman. Ada orang yang siap sedia, ada orang yang tidak siap sedia. Ada orang yang berjaga-jaga, ada orang yang tidak berjaga-jaga. Semuanya kenal Yesus gak? Yes, kenal Yesus. Karena mereka menantikan mempelai. Mempelai itu siapa? Yesus. Kedua wanita ini, saudara, orang bodoh dan orang bijak adalah orang Kristen. Mereka mengenal siapa Yesus. Kenapa? Karena mereka menantikan Yesus datang. Semuanya ngerti bahwa Yesus akan datang kedua kali. Tapi masalahnya yang satu berjaga-jaga, yang satu tidak berjaga-jaga. Kedua-keduanya bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa, saudara. Ini mereka lengah. Kedua-duanya tertidur. Kedua-duanya tertidur, saudara. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, menikmati dunia, tetapi orang yang siap siaga dengan cepat mudah bertobat dan kembali, saudara. Dia sadar. Dia mengerti bahwa dirinya itu berdosa. Tapi orang Kristen ada enggak yang berdosa tapi dia nggak sadar? Ada, saudara. Jangan salah. Mereka ke gereja tapi memungkiri kekuatannya. Mereka ke gereja, setelah keluar dari gereja masih aja korupsi, masih aja berzina, masih aja berbuat dosa. Ada nggak kayak gitu? Banyak, saudara. Kenapa? Karena mereka memungkiri kekuatan ibadah mereka. Kalau mereka percaya di dalam ibadah ada kekuatan, di dalam ibadah ada Kristus, mereka takut sama Tuhan, saudara. Ada nggak orang Kristen yang takut, yang tidak takut Tuhan? Banyak, saudara sekalian. Kalau kita Kristen tapi kita masih melakukan hal-hal tidak berkenan yang tadi saya sebutkan, ciri-ciri manusia akhir zaman, berarti ada di dalam hidup kita itu yang tidak takut Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita nggak heran orang benar, orang bodoh atau orang bijaksana, anak-anak Tuhan ini bisa jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa itu adalah keinginan daging. Kita ini masih hidup dalam daging, bukan berarti kita nggak bisa berdosa. Berdosa itu, saudara sekalian, itu manusiawi. Tetapi ketika kita senang berbuat dosa, itu yang nggak manusiawi, saudara. Itu yang di luar keinginan Tuhan.
Orang Kristen saya katakan sekali lagi, bukan berarti kalau saudara berdosa, saudara langsung ditendang dari kerajaan Allah. Bukan begitu, saudara. Kita hidup di dunia masih bisa berbuat dosa. Harus dicamkan baik-baik. Kita hidup di dunia bukan berarti suci seperti Yesus tidak lagi berbuat dosa. Tidak, saudara. Kita bukan Yesus. Kita bisa masih jatuh dalam dosa, kita masih bisa berbuat dosa. Tapi ingat baik-baik. Kalau orang benar, ketika dia berbuat dosa, dia langsung ada alarmnya, saudara. Dia menyatakan, saya salah. Saya nggak boleh melakukan ini. Saya tahu ini dosa. Saya minta ampun Tuhan. Saya tidak mau melakukannya lagi. Besok, saudara, dia tidak akan lakukannya lagi. Tapi ketika orang itu, saudara sekalian, ya masih menjadi hamba dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia merasa nikmat. Dia lakukan lagi, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Merasa bersalah sedikit, lalu lakukan lagi. Merasa bersalah sedikit, jatuh bangun, saudara. Tobat, kumat, saudara. Tobat, kumat. Inilah, saudara, gadis-gadis bodoh. Ketika kau tobat, kumat, saudara sekalian, kau akan menjadi gadis-gadis yang bodoh, bukan gadis-gadis yang bijaksana. Minyak itu dibatalkan perilaku, pikiran, dan perkataan yang sesuai dengan karakter Tuhan. Yesus tidak suka orang yang menunda-nunda karena mereka akan ditinggal. Saudara kalau ikut ujian, saudara belum belajar nih, hari ini mau ujian. Saudara bilang, Pak bisa nggak besok diundur? Nggak ada yang bisa, saudara. Tuhan tidak akan menunggu hanya untuk satu orang. Tuhan memang mencari dari satu domba yang hilang, saudara. Tapi ketika Tuhan sudah temukan, dia tidak mau bertobat, Tuhan nggak akan cari lagi, saudara. Sudah waktunya, Tuhan masih banyak lagi yang perlu diselamatkan. Jadi ketika waktunya tiba, Tuhan tinggal udah, saudara. Saudara tinggal pilih, mau ditinggal, ya namanya bis, saudara. Kalau sudah lewat waktunya, nggak mungkin nunggu kita. Pesawat, saudara naik pesawat, Singapore Island, Filipina Island, atau Cebu, saudara. Saudara terbangnya jam 10, saudara datang jam 10.45, ya ditinggal, saudara. Nggak usah jangan 10.45, saudara. 10:05, ditinggal. Gate sudah close, kecuali dia delay, saudara, pesawatnya. Saat ini, saudara, saya lihat Tuhan masih mendelay pesawat itu, saudara. Belum terbang nih kita, belum take off. Masih di-delay. Kenapa? Karena masih menunggu banyak orang yang belum masuk ke dalam pesawat. Tapi ketika gate-nya sudah close, namanya Singapore Airlines, saudara. Sedelay-delaynya itu paling 10 menit, saudara. Tuhan juga nggak bakal nunggu terlalu lama. Tuhan memang panjang sabar, saudara. Tetapi Tuhan, kesabaran Tuhan ada batasnya loh. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah ya kita siap siaga. Saudara, Ayub itu ada sebagai salah satu contoh orang yang siap siaga. Ketika dia beribadah kepada Tuhan, saudara, dia beribadah sungguh-sungguh. Ya walaupun dia mengalami banyak cobaan, tetapi saya mau katakan gini, saudara. Ketika anaknya berbuat dosa, apa yang dilakukan Ayub? Ayub siap siaga. Dia langsung bakar ukupan untuk Tuhan. Tuhan ampuni ya. Kalau anak saya mungkin waktu dia pesta ngomongnya salah. Ngomongnya menghujat Tuhan. Ampuni dia, Tuhan. Siap siaga, saudara. Inilah karakter siap siaga. Kita berjaga-jaga. Apakah kita mau berbuat dosa, kita lagi langsung aware. Oh, ini kelihatannya salah nih. Jangan deh. Ini kelihatannya bisa membuat kita jatuh nih. Jangan deh. Saudara, kita harus bisa berjaga-jaga. Ya. Jangan melihat apakah pekerjaan kita menghasilkan banyak uang, tapi membuat hati kita nggak damai. Hati kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa jijik dengan diri kita, merasa kesal dengan diri kita. Kenapa kita melakukan ini? Saudara, satu waktu perlu ambil tindakan tegas. Ya, saudara harus ikut Tuhan dengan setia. Mungkin saat ini saudara masih ada kontrak, masih ada apa, saudara sekalian. Tapi saudara perlu ingat baik-baik. One day, saudara, ya. Kita perlu ikut Tuhan dengan benar. Karena waktunya ini sudah nggak lama lagi, saudara. Ya, waktunya ini sudah sangat dekat. Kalau kita nggak dipanggil dulu, ya seperti COVID ini, saudara, cuma ada 2 pilihan. Tuhan belum datang, tapi banyak orang sudah dipanggil. Nah, ketika kita dipanggil, apa yang mau kita persiapkan untuk Tuhan? Yang kedua, saudara, tidak boleh menyerah dan tidak boleh putus asa. Nah, saudara, dikatakan di sini apa, saudara? Kita boleh baca sama-sama di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku. Di mana, saudara? Di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oh, luar biasa, saudara. Ada janji Tuhan. Ya, ketika kau menang, kita semua, saudara. Cara menang itu gampang nggak? Ya pasti nggak gampang, saudara. Namanya orang berlomba, namanya orang bertanding, untuk menang itu nggak gampang, saudara. Kemarin beberapa waktu lalu, saudara, pasangan putri kita, ganda putri, ya, Apriani dan juga saya lupa nama satu lagi, Apriani dan Graciana Poli, saudara, ya, menyumbangkan emas. Kira-kira gampang nggak? Sudah 17 tahun, saudara, nggak pernah menang.
Sudah 17 tahun, belum pernah dapat rekor. Baru hari itu, saudara. Kira-kira gampang nggak menang? Nggak gampang, saudara. Berapa banyak yang harus dikorbankan? Mereka yang sudah menikah pun harus berlatih, saudara. Meninggalkan keluarga hanya untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau saudara bilang, saya mau menang dengan gampang, nggak ada ceritanya kalau kita mau menang gampang. Saudara bangun bisnis, saudara. Ya, besok langsung mau kaya, nggak bisa. Kalau seperti itu, ya sudah pesugihan namanya, saudara. Ya kan? Pergi ke Gunung Kawi, ya sembah-sembah, saudara. Ya, jadi kaya. Tapi kaya dari setan, saudara. Akhirnya apa? Dapat tumbal. Anaknya cacat lah, anaknya meninggal lah. Kaya di dalam Tuhan, Tuhan gak pernah minta tumbal, saudara. Dan Tuhan tidak mau menjadikan kita kaya kalau kekayaan kita itu menjadikan kita jauh dari Tuhan. Lebih baik kita biasa-biasa saja dicukupkan oleh Tuhan, saudara. Tidak kekurangan apapun karena itu janji Tuhan. Ya, semuanya akan dicukupkan. Tapi daripada kita kaya tapi kita diseret oleh kekayaan kita tinggalkan Tuhan. Saudara boleh pilih. Karena akhir-akhir ini saya harus katakan, saudara, waktunya sudah sebentar lagi. Mau kita yang dipanggil dulu atau Tuhan yang datang, kita nggak tahu, saudara. Karena saudara lihat masa-masa sukar akhir-akhir ini. Nah, saudara, apa maksudnya tidak bisa menyerah dan tidak boleh putus asa? Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang benar tidak pernah sakit, tidak pernah mati, tidak pernah ada masalah, tidak pernah disakiti atau kecewa. Saudara harus mengerti ini. Langit nggak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tuhan nggak pernah bilang ketika kau dibaptis kau hidupmu berkelimpahan, nggak ada susah lagi, nggak ada sakit lagi. Tiba-tiba besok mati, saudara. Apa yang kata? Wah, masa ikut Tuhan besok mati? Puji Tuhan, haleluya. Kalau dia mati sebelum ikut Tuhan masuk neraka, saudara. Tapi ketika dia mati dan ikut Tuhan masuk surga. Puji Tuhan. Seperti orang Jawa, saudara sekalian. Kalau ada apa-apa, syukurilah, bersyukur. Untung nggak ini, untung nggak itu, saudara. Jadi orang Kristen, ya, semuanya harus bersyukur. Kita tahu kita nggak mudah, saudara. Kondisi seperti yang saya alami ini juga nggak mudah, saudara sekalian. Ya, kita juga berharap dong, kita berdoa tiap hari, kita mau mencegah, jangan sampai lah ya. Kemarin beberapa waktu lalu Sister Raida satu keluarga juga kena COVID, pasti dia juga berdoa, aduh jangan sampai mama papa juga udah tua, ya kan. Jangan sampai kena lah, ini bahaya ya. Puji Tuhan sudah divaksin, mungkin nggak terlalu beresiko jadinya, saudara. Apakah kita katakan, wah ini ada dosa tuh, saudara? Kita nggak bisa ngomong lagi kalau kita sakit di setan di sini, saudara ya. Kalau kita sakit, kalau kita mati, kalau kita ada masalah, kita disakiti, kita kecewa. Bukan berarti saudara ada dosa. Tapi itulah keadilan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji ya bahwa kita orang benar nggak pernah sakit, kita orang benar nggak bisa mati, kita orang benar nggak pernah ada masalah, kita orang benar tidak pernah disakiti, nggak pernah ngomong kayak begitu, saudara. Tuhan cuma bilang satu hal, ya, Tuhan akan sertai kita dimanapun kita berada. Sakit, sedih, mati, susah itu adalah keadilan Tuhan di dunia. Ingat baik-baik, saudara. Sakit, sedih, mati, susah itu keadilan Tuhan di dunia loh, saudara, di dunia. Tidak bisa membuat kita menyerah dan putus asa atas pengharapan di sorga. Ingat baik-baik. Iblis memutarbalikkan, saudara, fakta bahwa sakit, sedih, mati, susah itu kejahatan Tuhan. Ingat baik-baik, saudara. Iblis di otak saudara mengatakan ini jahatnya Tuhan. Kenapa kau ikut Tuhan dengan setia masih sakit? Kenapa kau ikut Tuhan setia masih sedih? Kenapa kau ikut Tuhan setia masih bisa mati keluargamu? Kena COVID? Kenapa kau setia masih susah hidupmu? Saudara, jangan biarkan hal-hal itu membuat kita kehilangan pengharapan akan surga. Kita harus terus berjuang, saudara, untuk pengharapan kita di surga, karena itu janji Yesus. Tadi saya katakan, saudara, kenapa murid-murid Yesus boleh mau mati untuk Yesus, saudara? Karena ada pengharapan. Ada pengharapan, saudara sekalian. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Yesus apa, saudara? Menyediakan tempat di sorga serta mahkota bagi mereka yang menang. Saya katakan, saya mau tanya sama saudara. Jawab di dalam hati baik-baik. Saudara percaya nggak janji ini? Coba saudara jawab di dalam hati saudara. Saudara percaya nggak janji ini? Kalau saudara nggak percaya janji ini, ya saya bilang percuma kita ikut Yesus. Saudara, ikut Yesus itu harus percaya janji Yesus. Benar dong? Karena Yesus itu Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita ikut Dia dengan setia. Kalau Yesus tidak berjanji, tidak ditepati, buat apa kita ikut Yesus, saudara? Banyak agama lain di luar sana, saudara, yang lebih mudah mungkin. Nggak perlu repot-repot seperti ini, saudara. Kita perlu, karena Yesus nggak pernah janji, nggak pernah sakit. Wah, kita kan mau dong ikut Tuhan itu nggak pernah sakit. Kita mau dong ikut Tuhan itu nggak bisa mati. Ya Tuhan nggak pernah janji kayak begitu kali Tuhan, saudara. Tapi Tuhan cuma berjanji satu hal.
bahwa saat ini dia sedang menyiapkan tempat di sorga bagi mereka yang percaya kepada dia. Kedua, apa yang disediakan? Mahkota bagi mereka yang menang. Bagi kita yang menang, kita mempertahankan iman kita dalam masa-masa sulit, kita diberikan mahkota. Tadi katakan, barang siapa menang. Ini di ayat ini masih ada nih saudara. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Orang yang mudah menyerah tidak mungkin menjadi pemenang. Saudara, saya percaya saudara lihat banyak orang-orang hebat di dunia ini. Saya lihat permainannya kemarin Apriani dan Gracia Poli, saudara. Waduh, sampai jatuh bangun, saudara. Ya, sampai jatuh bangun itu, saudara. Aduh, saya lihatin tuh benar-benar perjuangannya. Ya, saudara, saya bukan membandingkan ya. Ada salah satu pembulu tangkis saya kenal, saudara. Karena waktu itu ketika dia masih muda, saya sponsorin dia melalui spek, saudara. Melalui perusahaan saya sponsor dia. Saudara, ini orang bagus sekali mainnya, saudara. Smashnya kenceng. Saudara, saya nggak sebutkan namanya. Ya, smashnya kencang, saudara. Wah, dia tampan, ya. Dia hebat. Tapi satu, saudara, mentalnya, saudara. Ya, ketika dia menang 20, sudah bisa kekejar sampai 21. Dia kalah, saudara. Makanya, saudara sekalian, orang yang mudah menyerah, sulit untuk menjadi pemenang. Sulit untuk menjadi pemenang, saudara. Valentino Rossi, saudara. Ya, kalau dia jatuh, terus besok dia nggak bertanding lagi, saudara. Dia nggak mungkin jadi juara dunia. Marc Marquez, saudara, sudah 2 tahun, saudara, kena sakit. Ya, dia nggak mungkin bertanding lagi, saudara sekalian, naik motor balap. Karena bisa merenggut nyawanya, dia berhenti. Ya, orang yang seperti itu nggak mungkin jadi pemenang. Terbukti mereka itu adalah orang-orang yang gagah berani. Ini orang dunia loh, saudara. Tuhan bilang apa? Kalau orang Kristen jatuh, orang benar jatuh 7 kali, dia harus bangkit 7 kali, saudara. Karena Tuhan, sekali lagi, saudara, tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada kekecewaan. Tuhan nggak pernah itu. Kekecewaan, masalah pasti datang bertubi-tubi, especially khususnya adalah akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini, masa-masa sukar ini, saudara, akhir zaman ini, bakal banyak hal susah. Terus kita mau ngapain? Mau menyerah? Itu putusan saudara. Tapi kita sudah diimbau, saudara sekalian, jangan menyerah. Barang siapa menang, akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Wow, luar biasa. Kau dapat mahkota dari Tuhan. Ini barang siapa menang, ada reward. Sekarang tinggal pilihan saudara. Saudara mau menyerah atau saudara mau menang? Tinggal pilihan, saudara. Hidup di dunia ini sementara, saudara. Kalaupun kita menderita, menderitanya sementara. Tapi kemakmuran kita bersama Yesus itu kekal adanya, saudara sekalian. Saudara tinggal pilih. Saudara mau menyerah dengan keadaan saat ini, saudara nggak mau ikut Tuhan, saudara mau cari cara yang gampang, saudara mau cari cara yang mungkin bertentangan dengan Tuhan, supaya saudara bisa menikmati di dunia ini. Ingat, kenikmatan dunia itu sementara. Hari ini saudara bisa kaya, besok dipanggil Tuhan, bisa, saudara. Jadi saudara nggak sempat menikmati kekayaan, bisa. Tapi saudara, ketika kau kaya hari ini, besok kau dipanggil Tuhan, tapi kau di dalam Tuhan, kau bisa bahagia di surga. Tapi ada orang yang kaya, saudara sekalian, tidak di dalam Tuhan, saudara. Hari ini dia kaya menikmati hidup, besok dia meninggal, di surga pun ditolak, saudara. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Yang ketiga, saudara, kita harus berani menderita demi nama Tuhan. Waduh, ini kata-katanya nggak ada yang benar ya, Pak ya. Semuanya berat. Ya, karena beginilah akhir zaman, saudara. Karena kita mempersiapkan karakter akhir zaman. Kalau karakternya manja, karakter yang mungkin nggak berani menderita, yang karakter yang mau gampangan, saudara, gimana saudara bisa dapat mahkota dari Tuhan? Tapi sekali lagi saya mau katakan, bukan karena perbuatanmu kau diselamatkan ya, saudara. Ingat baik-baik. Kau melakukan semua ini karena kau sudah percaya Yesus. Tapi kalau kau melakukan semua ini nggak percaya Yesus, percuma, saudara. Kau melakukan semua ini nggak ada artinya, saudara. Kita percaya Yesus dulu. Karena kita percaya janji-janji Yesus, kita percaya janji-janji Dia, baru kita bisa melakukan semua ini. Nggak kebalik, saudara. Saya nggak yakin orang-orang bisa melakukan apa yang tadi saya sebutkan, siap siaga, tidak menyerah, dan berani menderita, kalau dia nggak percaya Yesus. Nonsense, saudara. Tanpa iman tidak akan ada perbuatan ini. Jadi kalau kita bilang, oh saya bisa melakukan semua ini tanpa Yesus, nggak mungkin, saudara. Saya bisa melakukan ini, saya bisa kuat di dalam keluarga saya saat ini terkena COVID segala macam, saudara. Kenapa? Karena saya percaya janji Tuhan. Bahwa kita tidak mungkin binasa di dalam Tuhan, saudara sekalian. Kita mungkin bisa kena sakit, kita mungkin bisa kecewa, kita mungkin bisa kena bahaya. Tapi Tuhan tidak akan merenggut jiwa kita, saudara. Jiwa kita aman di tangan Tuhan. Itu yang saya amini, saudara. Oleh karena itu, saudara, Wahyu 2 ayat 10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai
dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Sekali lagi saudara, mahkota kehidupan. Berani dan rela melelah dan menderita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin saat ini saudara melayani, saudara capek. Tuhan, aku mau berhenti aja deh, capek nih begini melayani. Beberapa waktu lalu ya ada teman kita meninggal saudara, ya sudah diceritakan beberapa kali. Urus suratnya itu saudara, ampun, sudah susahnya minta ampun. Ya, teman kita juga di sini Philip dan saya saudara, itu terekspos tiap hari saudara. Ya mungkin gara-gara saya terekspos itu juga saudara, membawa virus ke rumah. Saya kerja juga ke rumah sakit, ke klinik, ya membawa virus juga ke rumah. Jadi nggak bisa kita hindari saudara. Ya jadi semua itu bisa terjadi dalam hidup kita saudara sekalian. Tapi apakah kita berhenti? Udahlah besok di rumah aja lah, nggak usah keluar-keluar saudara. Apakah Tuhan mau kita seperti itu? Berarti kita diperdaya oleh iblis pikiran kita saudara. Supaya kita terkukuk, supaya kita bahwa Tuhan membuat kita takut. Tuhan itu tidak melindungi kita. Saudara ingat baik-baik. Saudara mungkin bisa sakit hari ini, tetapi Tuhan akan menyertai jiwa saudara akan diselamatkan di dalam Tuhan. Itu yang penting saudara. Orang Kristen itu bukan tubuhnya yang penting, tetapi jiwanya yang penting saudara. Jiwanya dan rohnya harus ada di dalam tangan Tuhan. Kalau tubuh bisa sakit, bisa terluka, bisa mati saudara. Tapi jiwa jangan sampai dibakar di dalam neraka saudara. Itu yang penting bagi orang Kristen. Kalau kita kehilangan semua itu saudara, kehilangan pengharapan saudara. Saya pun bahagia di dunia juga percuma. Karena kita pasti tahu setelah itu kita mati saudara, masuk neraka. Buat apa? Oleh karena itu saudara, berani lelah dan menderita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhir zaman akan ada pemisahan jelas antara orang benar dan orang fasik, antara lalang dengan gandum. Gak bisa lagi saudara. Ini nggak mungkin tidak dipisahkan. Saudara dilihat di Alkitab dikatakan apa? Sampai satu titik. Sampai satu titik. Orang yang mendengar tidak akan mendengar. Orang yang melihat tetapi tidak akan menanggap. Ini sampai satu titik loh saudara. Artinya apa? Tuhan udah nggak peduli lagi. Kalau orang-orang itu udah nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau respon, Tuhan udah nggak peduli lagi saudara. Karena apa? Yang hilang akan hilang. Udah nggak bisa diperbaiki lagi saudara. Oleh karena itu semua jemaat-jemaat BCP yang ada di sini saudara sekalian, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ikut di dalam pertemuan, full, atau di dalam menara doa segala macam. Supaya apa? Supaya kita nggak lari saudara. Karena coba bayangkan saudara, beberapa teman saya tegur di sini waktu itu. Sudah lama nggak ikut gereja. Alasannya kerja. Saudara, apakah kerjamu bisa menyelamatkan hidupmu? Kalau iya, silakan ikut kerja, nggak usah ikut Yesus. Saya katakan sekali lagi saudara, kerjalah, tidak perlu ikut Yesus karena kerjaanmu bisa menyelamatkanmu. Kalau kau mau kerja dan mau ikut Tuhan, nggak bisa. Tuhan bilang apa? Pilih, ikut Tuhan atau ikut Mamon. Kerja penting nggak penting, karena Tuhan nggak mau kita jadi orang malas. Tapi ingat baik-baik saudara sekalian, kerja kita ada batasannya. Tuhan bilang 6 hari kerja, 1 hari untuk Tuhan. Kalau kau masih belum bisa memberikan 1 hari untuk Tuhan, semuanya untuk pekerjaan, untuk hidupmu, saudara sekalian, bukan itu yang Tuhan inginkan loh saudara-saudara. Makanya banyak orang beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Orang lagi tidak mengindahkan agama. Buat apa sih agama? Gak perlulah. Yang penting ini harta nih, uang ini segala-galanya. Ada nggak orang begitu? Banyak orang Kristen saudara. Mungkin kita sebagian masih begitu saat ini saudara. Kalau kau masih begitu saudara, saya katakan ayo kembali yuk. Yuk kita sadar kembali, ada hikmat yuk. Bahwa tampil beda dan membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Berani tidak kompromi dengan kebenaran. Ini penting saudara, 2 hal ini. Saudara, jadi ikut Tuhan itu kadang-kadang kita itu aneh. Kita itu dikucilkan. Kita itu mungkin tidak disenangi oleh orang-orang sekitar kita. Tapi itulah kenyataan. Kita tidak boleh kompromi dengan kebenaran saudara. Kita harus menyatakan benar-benar. Kita nggak boleh membuat kebenaran itu kita koyak-koyak saudara, kita jadikan abu-abu. Yang tadinya mungkin sudah fix ini adalah putih, jadi grey, abu-abu saudara. Nggak boleh. Kalau memang itu adalah kebenaran, kau harus katakan itu kebenaran, kau harus lakukan itu. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, segala macam saudara. Untuk menyenangi istri, untuk menyenangi anak-anak, kau boleh berkata bohong. Kau boleh berkata hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan Tuhan. Hindari saudara. Lebih baik itu kenyataan yang menyakitkan daripada kebohongan yang menjerumuskan. Kadang-kala saudara kita bilang white lie. Oh kita kadang-kadang baik loh niatnya. Ada beberapa hal mungkin tidak perlu kita utarakan, tapi tidak perlu berbohong, betul nggak saudara? Daripada kita berbohong, white lie itu juga nggak benar. Kita tidak perlu mengutarakan semuanya, jangan sampai kita berbohong saudara. Oleh karena itu saudara,
pintar-pintarlah, berbijaksanalah saudara dalam setiap apa yang kau katakan. Janganlah kau berkompromi dengan segala dosa dan kebenaran yang mutlak. Yang terakhir saudara, siap untuk diuji dan dimurnikan. 1 Korintus 3 ayat 13 katakan demikian. Sekali kelak, ingat baik-baik saudara, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerja masing-masing itu akan diuji oleh api itu. Artinya apa saudara? Kita berkomitmen untuk ikut prosesnya Tuhan. Karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, saudara. Saudara, di dunia ini bukan kerjaannya gratis, ongkang-ongkang kaki, nunggu sampai Tuhan datang dipanggil. Saudara tetap harus bekerja, harus berbuah, saudara sekalian. Hidup ini kita perlu dibersihkan, dimurnikan agar terus berbuah yang baik. Yohanes 15 dikatakan apa? Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya dia akan berbuah lebih banyak lagi. Jadi saudara, kalau saudara saat ini sudah benar, kenapa kok hidup saya masih banyak masalah, Pak? Kenapa masalah masih bertubi-tubi? Artinya apa? Saudara sedang dibersihkan supaya saudara lebih banyak berbuah. Supaya diangkat naik ke atas. Saudara saat ini lelah dan banyak menderita. Tapi ingat baik-baik saudara, menderita di dunia hanya sementara. Tetapi kebahagiaan di surga itu kekal nilainya. Bukan berarti saudara di dunia ini kalau saudara tidak bisa bahagia. Tuhan bisa memberikan kebahagiaan sesuai dengan porsinya saudara sekalian. Tapi bukan itu yang kita cari saudara. Itu cuma side effect, itu cuma akibat. Ketika kita ikut Tuhan dengan setia menghadapi segala masalah, tidak pernah menyerah, siap siaga, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu berkat. Kau bisa menikmati berkat. Kau tidak kekurangan dalam segala hal apapun. Ketika kau butuh rumah, ada rumah. Ketika kau butuh mobil, ada mobil. Ketika kau butuh pasangan, ada pasangan, saudara. Tuhan sediakan itu loh, saudara. Jangan pikir Tuhan tidak sediakan itu, saudara. Berkat dunia itu Tuhan sediakan. Bukan berarti saya katakan ini bahwa kita hidup menderita nggak ada berkat. Bukan. Tuhan pasti akan sediakan. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita bukan cari berkat, tapi kita cari sumber berkatnya. Kalau kita cari berkat, saudara, berkat itu tidak kekal. Tapi sumber berkat itu kekal. Mata air contohnya, saudara. Nah, air bisa kering, tapi sumber mata air itu seharusnya nggak pernah kering. Kecuali dia terblok, kecuali dia benar-benar tertutup. Tapi ketika dia buka, saudara, itu ngalir lagi. Mata air tidak pernah kering. Tetapi air bisa kering. Jangan cari berkat. Berkat itu bisa kering, berkat itu bisa hilang. Tapi sumber berkat tidak bisa kering, tidak bisa hilang. Saudara tinggal pilih. Kadang-kadang kita salah kaprah. Itulah pekerjaan iblis, saudara. Iblis bilang cari berkatnya, cari duitnya. Ketika berkatnya kering, apa yang saudara katakan? Saudara marah sama Tuhan. Karena berkatnya kering. Tuhan gak pernah bilang cari sumber berkatnya. Karena aku adalah air hidup. Sehingga di dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa yang minum dari Yesus. Bukan barang siapa minum air itu gak pernah haus lagi. Tapi barang siapa yang minum dari Yesus itu tidak akan haus lagi, saudara. Itu yang Tuhan mau. Setiap buah pekerjaan yang diuji oleh Tuhan, apakah berkenan atau tidak. Ingat baik-baik saudara, setiap buahmu akan diuji oleh Tuhan. Jangan main-main dengan waktu yang kita yang sudah terbatas. Saudara, mungkin saudara ada yang gak peduli. Ya. Masa bodoh lah. Ya. Mau buah kita, yang penting kita gak berbuat dosa, itu udah baik. Memang gak berbuat dosa, ikut Tuhan itu sudah baik, saudara. Tapi saudara, Tuhan juga mau kita mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan peran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah memberikan talenta loh. Saudara mungkin ada yang jadi sebagai seorang karyawan. Ya jadilah karyawan yang benar. Ada seorang pemimpin perusahaan, jadilah pemimpin perusahaan. Ada seorang pastor, jadilah pastor yang benar. Ada seorang guru, jadilah guru yang benar. Ya dimanapun saudara berada. Pak, saya cuma sebagai ibu rumah tangga. Jadilah ibu rumah tangga yang benar. Saya saat ini saudara mengurusi istri dan anak-anak saya karena mereka dikarantin di kamar, saudara. Saya baru tahu saudara jadi ibu rumah tangga itu capek minta ampun, saudara. Capek banget, saudara. Ya, lebih capek daripada kita kerja di kantor. Kerja di kantor jam 8 sampai jam 5. Kalau kerja di rumah nggak pernah ada habisnya, saudara. Dari pagi bangun sampai malam lagi, saudara, masih kerja terus. Kita bisa tahu, saudara, bahwa ibu rumah tangga itu nggak gampang loh. Jadi ibu rumah tangga nggak gampang. Jadi jangan meremehkan posisi sebagai ibu rumah tangga. Ya, kalau saya boleh dipilih, saya nggak mau jadi ibu rumah tangga, saudara. Mendingan saya kerja di kantor, selesai udah. Ya capek udah sekali doang sampai jam 5. Ini bisa sampai jam 10, sampai jam 11, saudara. Ya kan? Saudara, oleh karena itu saya mau katakan, ya, jangan meremehkan peran yang Tuhan berikan dalam hidup. Jangan main-main dengan peran yang sudah Tuhan berikan. Hasilkan buah, supaya buah itu ketika diuji oleh api bertahan, saudara. Ya, harus seperti itu. Saudara, sebagai summary, ingat baik-baik, hari-hari terakhir akan ada pemisahan antara lalang dan gandum.
Saudara mau jadi gandum, saudara mau jadi elang, itu pilihan saudara. Tapi BCP sudah mengatakan, saya ingin mengingatkan kepada saudara harus jadi gandum. Kita tiap hari sudah, tiap minggu, hampir tiap minggu sudah ngomong, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Harus jadi gandum, harus jadi gandum, harus jadi gandum. Manusia hidup makin rusak dan tidak berkenan. Saudara, kalau saudara lihat kiri kanan, jangan biarkan, oh ini jadi mayoritas ya. Oh ini jadi satu kebenaran ya. Orang hidup memang gak benar, itu udah normal. Jangan jadi seperti itu, saudara. Ketika sebelah kiri dan kanan saudara korupsi saat ini, setelah kiri dan kanan saudara melakukan hal-hal yang gak benar, mencuri segala macam, saudara mengatakan ini jadi suatu kebenaran. Itulah iblis, saudara. Kebohongan-kebohongan dikatakan sebagai suatu kebenaran, berulang-ulang akhirnya jadi kebenaran. Padahal itu kebohongan. Oleh karena itu saudara akan melihat banyak sekali orang yang hidupnya gak benar tadi, seperti tadi yang saya katakan. Ingat baik-baik, orang-orang seperti itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jangan dibalik, saudara. Kalau nggak seperti itu, nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau nggak seperti itu, ditolak dari komunitas. Lebih baik saudara ditolak dari komunitas, pindah ke komunitas lain. Banyak saudara sekalian, saya percaya komunitas yang lebih baik, komunitas yang masih sayang sama Tuhan, komunitas yang masih takut sama Tuhan, masih banyak. Nggak perlu bergabung dengan komunitas karena saudara takut dikucilkan. Untuk masuk dalam kerajaan Allah perlu dibentuk beberapa karakter yang berkenan. Pertama, siap dan siaga, saudara sekalian. Ya, tidak ada orang yang berleha-leha, suam-suam kuku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau setiap orang harus berkomitmen di dalam Dia. Jangan suam-suam kuku, saudara. Tidak mudah menyerah. Jangan gampang, saudara, dikit-dikit mau give up, dikit-dikit tinggalin Tuhan, dikit-dikit komplain sama Tuhan, dikit-dikit capek, dikit-dikit lelah, nggak mau melayani lagi, saudara. Ingat baik-baik, jangan mudah menyerah. Karena Tuhan akan memberikan mahkota bagi siapa yang menang. Berani dan rela menderita demi nama Tuhan. Akhir-akhir ini saudara sekalian, kau tidak boleh berkompromi dengan kebenaran. Kalau itu benar, lakukan. Jangan berkompromi pula dengan dosa, saudara. Dikit-dikit gak apa-apa lah Pak, kita masih hidup di dalam dosa. Gak boleh, saudara. Kalau kau bisa hindari, hindari. Karena banyak hal yang tidak bisa kau hindari. Karena manusia itu pasti jatuh dalam dosa. Tapi ketika itu di bawah kontrolmu, saudara, lakukan itu. Jauhkan dirimu dari dosa. Siap dan diuji untuk dimurnikan oleh Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mau katakan, setiap apa yang kau hasilkan ada buah. Dan buahnya itu akan diuji. Ketika buahnya itu tahan oleh api, berarti Tuhan berkenan. Kau membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi hidup. Haleluya. Saudara, saya sebelum kita masuki perjamuan kudus, saya mau berdoa untuk saudara. Pagi hari ini, saudara yang mau dibentuk karakternya seperti apa yang Tuhan inginkan, boleh angkat tangan, kita mau berdoa. Ya, biar saudara dibentuk sesuai dengan apa maunya Tuhan. Oh, syukurlah,